Apa yang terjadi ketika AI atau robot yang dibuat oleh manusia sangat identik secara fisikal dan pola pikirnya dengan kita? Apakah mereka akan membantu kita menjadi teman atau bahkan menjadi pasangan hidup kita? Tapi ternyata yang terjadi, manusia buatan ini berusaha berontak dan malah pengen jadi manusia seutuhnya. Skenario what if yang tadi gua ceritain adalah cerita yang terjadi di film Blade Runner. Ini adalah salah satu film yang nge-influence banyak film atau game zaman sekarang. Film ini based on sebuah novel dengan judul Do Androids Dream of Electric Sheep dan disutradarai oleh Ridley Scott, salah satu sutradara yang sangat sukses di dunia perfilman. Di awal abad ke-21, Tyrell Corporation membuat inovasi di bidang robot ke sebuah fase yang disebut sebagai Nexus, makhluk yang sangat identik dengan manusia yang disebut sebagai replikan. Dan replikan Nexus generasi ke-6 adalah yang paling unggul dalam kekuatan dan ketangkasan, dan setidaknya punya tingkat kecerdasan yang sama dengan para ilmuwan yang menciptakan mereka. Sejatinya, para replikan ini diciptain buat dijadikan budak eksperimen dan kolonisasi manusia di sebuah planet dengan kondisi yang berbahaya. Tapi suatu ketika, para replikan yang ada di koloni planet luar ini memberontak, sampai akhirnya mereka dinyatakan ilegal di bumi. Dan sebuah pasukan polisi khusus yang disebut sebagai Blade Runner mempunyai misi untuk menghukum mati semua replikan yang berusaha menyelinap ke bumi. Film ini tidak menyebutnya sebagai execution, melainkan retirement. Film dibuka dengan latar Los Angeles di tahun 2019 yang distopian, di mana teknologi sudah sangat berkembang, tetapi bumi dipenuhi polusi. Kita dikenalkan dengan karakter utama yang bernama Rick Deckard. Di sana dia dihampiri oleh seorang pria bernama Gav, yang sampein pesan kalau bosnya yang bernama Brian, teman lama dari Deckard, lagi mencari dirinya. Di sini juga terungkap kalau Deckard adalah seorang Blade Runner. Deckard diantar Gav buat ketemu dengan Brian. Brian ngasih info kalau sekitar beberapa minggu lalu ada 6 replikan, 3 cewek dan 3 cowok, yang membajak sebuah pesawat koloni manusia. Lalu mereka membunuh para manusia di kapal itu dan mendarat di bumi secara diam-diam. Para replikan ini coba membobol masuk ke Tyrell Corporation, tapi 2 di antara mereka tewas tersetrum, dan 4 replikan lainnya hilang tanpa jejak. Brian coba cari petunjuk dengan menugaskan agen Blade Runner-nya yang bernama Holden. Ia menginvestigasi para pekerja baru di sana, karena ada kemungkinan para replikan udah menyamar sebagai karyawan baru di Tyrell Corporation. Tapi sialnya, upaya Brian harus gagal ketika Dave Holden harus tewas saat melakukan Void Cam Test kepada seorang pekerja baru bernama Leon Kowalski. Void Cam Test atau singkatnya VK Test dirancang untuk membedakan antara manusia dan replikan. Tes ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memicu respon tertentu seperti perubahan detak jantung, respon pupil mata, dan reaksi emosional lainnya. Karena replikan biasanya enggak memiliki respon emosional yang mendalam seperti manusia. Leon Kowalski, pekerja pengelolaan limbah yang baru bekerja 6 hari, ternyata merupakan seorang replikan yang diciptakan khusus untuk pekerjaan berat. Penyamarannya terpaksa terbongkar, dan Leon menghabisi Holden buat melarikan diri. Leon adalah replikan yang sangat berbahaya. Brian menyebut kalau satu-satunya cara buat menghentikan Leon adalah dengan membunuhnya. Selain Leon, 3 replikan lainnya adalah Roy Batty, replikan Nexus generasi ke-6 yang dioperasikan di tahun 2016 dan diciptakan khusus sebagai prajurit tempur. Brian menilai kalau Roy mungkin adalah pemimpinnya. Selanjutnya ada Zora, replikan cantik yang dilatih sebagai pasukan pembunuh. Yang terakhir adalah Priest, replikan standar yang dibuat khusus sebagai penghibur militer di koloni manusia luar angkasa. Para replikan jenis Nexus 6 ini dirancang untuk menyalin manusia dalam segala hal, kecuali sifat emosionalnya. Tapi para insinyur yang membuatnya menilai, dalam beberapa tahun, para replikan ini mungkin bisa mengembangkan respon emosional mereka sendiri, seperti benci, cinta, rasa takut, amarah, dan rasa iri. Tetapi, para replikan ini hanya memiliki masa hidup selama 4 tahun. Jadi sekarang timbul pertanyaan, untuk apa para replikan ini cari resiko buat datang kembali ke bumi? Dan apa yang mereka inginkan dari Tyrell Corporation? Padahal mereka harusnya tahu kalau di bumi ada Blade Runner yang bakal memburu mereka.
Oleh karena itu, Descartes ditugaskan kembali. Misi pertamanya adalah buat pergi ke Tyrell Corporation. Dia harus mencari petunjuk di sana dengan cara mempelajari Nexus 6 legal yang berada di Tyrell Corporation. Setelah itu, Gav nganterin Descartes menuju Tyrell Corporation, yang merupakan perusahaan produsen replikan. Di sana Descartes disambut oleh burung hantu buatan dan seorang perempuan yang bernama Rachel, dan tentu aja pemimpin sekaligus pendiri dari Tyrell Corporation, yaitu Dr. Eldon Tyrell, si jenius yang menciptakan para replikan. Secara mengejutkan, Dr. Tyrell yang penasaran dengan Void Come Test, nyuruh Descartes buat jalanin tes tersebut kepada Rachel. Setelah banyaknya pertanyaan dan menghabiskan waktu yang lama, Dr. Tyrell minta Rachel buat pergi dari ruangan itu. Bisa dibilang, tes tersebut merupakan anomali, karena biasanya cukup 20-30 pertanyaan buat ngungkap kalau yang bersangkutan adalah replikan. Tapi hal ini nggak terjadi kepada Rachel, yang menghabiskan lebih dari 100 pertanyaan. Walaupun sebenarnya Descartes tahu kalau Rachel adalah seorang replikan, tapi yang aneh, VK-test dan mesinnya gagal mendeteksi hal tersebut. Bahkan menurut Descartes, Rachel pun nggak tahu jati dirinya sendiri. Dr. Tyrell pun menjelaskan maksud dari semua ini. Menurutnya, semua ini adalah bisnis. Karena gagalnya Nexus 6 dan merugikan perusahaan, Tyrell Corporation pengen memperbaiki kegagalan tersebut dengan menjadikan Rachel sebagai bahan eksperimen di mana dia menanamkan mimpi, ingatan, atau kenangan kepada Rachel yang merupakan replikan. Menurutnya, eksperimen tersebut bakal membuat emosional seorang replikan stabil dan bakal bikin replikan mudah dikendalikan dengan tujuan agar nggak ada lagi replikan yang memberontak seperti Nexus generasi ke-6. Descartes mungkin sadar kalau itu adalah hal yang bakal semakin membahayakan. Setelah itu, Descartes meninggalkan Tyrell Corporation karena enggak menemukan petunjuk. Descartes yang diantar oleh Gav akhirnya menuju sebuah hotel yang alamatnya pernah dimention oleh replikan bernama Leon di VK-testnya. Dan benar aja, di sana Descartes menemukan sebuah ornamen riasan dan beberapa lembar foto sebagai petunjuk baru. Di lain tempat, replikan Leon yang sedang dalam perlarian menemui replikan lain yang bernama Roy Batty. Sebelumnya, Roy mulai merasakan keanehan di tubuhnya, yang artinya dia udah tahu kalau replikan memiliki masa aktif, dan mereka kemudian masuk ke sebuah tempat dan menemui seorang pria yang sedang bekerja di tempat tersebut. Bapak tersebut bernama Hannibal Chu, dan Roy pun bertanya, apakah bapak tersebut mengerti tentang replikan dan masa aktifnya. Tapi bapak itu bilang kalau dia cuma insinyur yang membuat dan mendesain mata replikan. Bahkan mata dari Roy dan Leon yang merupakan Nexus 6 adalah hasil kerjanya. Dan yang mengerti tentang keseluruhan tubuh replikan adalah penciptanya sendiri, yaitu Dr. Tyrell. Jadi pertanyaan tentang kenapa para replikan ini nekat nyusup ke bumi dan membobol masuk ke Tyrell Corporation pun terjawab. Ternyata Roy dan kawan-kawan pengen replikan mempunyai hidup yang lebih lama dan pengen cari jawaban itu di perusahaan yang memproduksi mereka. Tapi karena mereka nggak punya akses masuk ke Tyrell Corporation dan bahkan 2 replikan mati saat coba membobol masuk, akhirnya mereka pilih strategi lain buat bisa ketemu dengan penciptanya. Salah satunya adalah menemui orang-orang yang pernah punya hubungan kerja dengan Tyrell Corp, seperti bapak bernama Chu ini. Chu yang ngerasa terancam, akhirnya kepaksa ngasih tahu nama seseorang yang bisa bawa Roy ketemu dengan Dr. Tyrell, yaitu seorang pria bernama J.F. Sebastian, dan di mana bisa menemuinya. Selesai investigasi, Descartes pun pulang ke apartemennya. Tanpa diduga, ternyata Rachel udah ngebuntutin di dalam lift. Ternyata, Rachel penasaran oleh apa yang udah Descartes lakukan di tempat Dr. Tyrell sebelumnya, dan apa maksud dari Void Come Test yang dilakukan Descartes kepada Rachel. Dan dia juga bertanya, apakah dirinya adalah replikan? Karena menurut Rachel, dia adalah manusia yang dibuktikan dengan sebuah fotonya ketika kecil bersama ibunya. Seolah menyangkalnya, Descartes ceritain secara detail sebuah kenangan yang harusnya cuma Rachel yang tahu. Descartes bilang kalau itu semua cuma ingatan orang lain yang diimplan kepada Rachel. Dan setelah mendengar itu, Rachel pun menangis. Akhirnya Rachel memilih pergi, walaupun sebelumnya Descartes udah minta maaf dan bilang kalau itu cuma lelucon. Setelah itu Descartes di apartemennya memimpikan sebuah ingatan atau kenangan, di mana dia melihat seekor unicorn yang berlarian di hutan, sebuah ingatan aneh yang nggak biasa. Dan setelah itu,
Descartes mulai mempelajari petunjuk baru yang dia dapat sebelumnya. Setelah berulang kali zoom in zoom out pada sebuah foto, dia menemukan sebuah objek sebagai petunjuk baru, yaitu seorang wanita yang sangat mirip dengan Zora, salah satu dari 4 replikan yang lagi diburu oleh Descartes. Descartes kemudian membawa ornamen hiasan yang dia temukan bareng foto-foto tersebut ke sebuah tempat, di mana seorang pengrajin menilai kalau hiasan tersebut adalah sisik dari ular buatan, yang dibuktikan dengan serial number seorang produsennya pada sisik tersebut. Dan seseorang yang bernama Abdul bin Hasan adalah produsen yang dimaksud. Descartes pun kemudian menemui Hasan, lalu bertanya kepada siapa dia udah menjual ular buatan tersebut. Dan Hasan memberitahu kalau seseorang yang bernama Tevi Louis yang berada di Chinatown adalah pembeli yang dimaksud. Di sana Descartes menemui Tevi, tapi investigasinya menemui jalan buntu. Sampai akhirnya Descartes menemui wanita yang dia cari, yaitu Zora, yang bekerja di tempat itu. Descartes terpaksa menyamar demi menggali banyak informasi. Dan juga karena nggak pengen Zora tahu kalau dia adalah Blade Runner, yang lagi memburu para replikan. Tapi kayaknya Zora dari awal udah curiga sama penyamaran Descartes. Dan tiba-tiba, Zora menyerangnya dan melarikan diri. Descartes pun mengejarnya. Dan sebelum Zora semakin jauh, Descartes berhasil melumpuhkannya. Ada sedikit detail menarik di sini, yaitu replikan bernama Zora ini meneteskan air mata. Tanda kalau dia udah mengembangkan emosinya sendiri, yang berupa rasa sedih dan rasa takut, yang membenarkan perkataan Brian di awal film. Kematian Zora juga ngasih tahu kita kalau manusia buatan di film ini enggak seperti manusia buatan di film lain. Kita enggak ngelihat isi kepala mereka yang berupa kerangka robot, melainkan sebuah makhluk yang 99% identik dengan manusia secara luar dan dalam. Setelah itu, Descartes disamperin oleh Gav dan juga Brian. Brian seneng kalau Descartes udah ngelumpuhin satu replikan. Tapi secara mengejutkan, Brian bilang kalau replikan yang tersisa masih berjumlah 4 dan bukan 3. Hal ini terjadi karena Rachel yang merupakan seorang replikan yang ada di Tyrell Corporation dan sempat dilakukan VK test oleh Descartes, sekarang melarikan diri, dan Descartes juga ditugaskan untuk memburunya. Di jalan pulang ke apartemennya, Leon yang diam-diam buntutin Descartes setelah kematian Zora, menyerangnya secara tiba-tiba. Leon bertanya, berapa lama lagi dia hidup? Dan Descartes pun menjawab 4 tahun. Leon yang merupakan seorang replikan khusus pekerja berat yang punya kekuatan di atas rata-rata, bikin Descartes sangat gak berdaya. Dan saat mau menghabisi Descartes, ternyata tiba-tiba ada suara tembakan. Dan peluru pun menembus kepala Leon dari arah belakang. Ternyata Rachel adalah yang menyelamatkan nyawa Descartes pada saat itu. Sebagai ucapan terima kasih, Descartes membawa Rachel ke apartemennya. Rachel pun mengutarakan maksudnya kalau dia pengen melarikan diri dan pergi ke utara. Dan Descartes berjanji kalau dia nggak akan memburu Rachel, karena udah berutang budi kepadanya. Tapi kalau Blade Runner yang lain tahu, Rachel tetap bakal diburu. Rachel bertanya, tahun berapa dia dibuat? Karena takut masa aktifnya bakal segera habis. Tapi Descartes ngaku nggak tahu. Saat Descartes tidur, dia mendengar suara piano yang dimainkan oleh Rachel, yang bikin dia keinget tentang mimpi aneh kuda unicornnya. Kedekatan mereka berdua malam itu juga bikin Descartes jatuh hati kepada Rachel, dan malam itu pun mereka terlibat asmara. Di jalanan kota, salah satu replikan buron yang bernama Priest duduk di sebuah tumpukan sampah, dengan tujuan buat bisa ketemu dengan J.F. Sebastian, pria yang sebelumnya udah di-mention oleh Chu, si desainer mata replikan. Sebastian yang ngerasa kasihan, mempersilahkan Priest buat masuk ke tempat tinggalnya buat beristirahat. Karena tempat tinggalnya yang begitu besar, Sebastian mempersilahkan Priest tinggal di sana layaknya rumah sendiri. Priest juga bilang kalau dia punya beberapa teman dan bakal ngasih tahu keberadaannya kepada mereka. J.F. Sebastian ini ternyata adalah seorang insinyur genetik dan salah satu ilmuwan yang mendesain para replikan. Besoknya, Priest mengenalkan Roy kepada Sebastian. Ternyata Roy adalah temannya Priest yang selama ini dia maksud. Jadi memang dari awal, pertemuan Priest dan Sebastian udah direncanakan. Karena Roy butuh Sebastian buat bisa ketemu dengan Dr. Tyrell secara langsung. Karena perlu diingat, kalau para replikan sebenarnya udah coba buat ketemu Dr. Tyrell dengan cara membobol masuk ke Tyrell Corporation. Tapi hal tersebut malah bikin 2 replikan tewas. Roy kemudian ngasih tahu Priest kalau sekarang tinggal mereka berdua,
setelah Leon dan Zora tewas. Ternyata diam-diam, Sebastian udah tahu kalau Pris dan Roy adalah replikan, karena Sebastian adalah insinyur genetik yang ikut mendesain Pris dan Roy. Pertanyaan Sebastian mengenai siapa mereka langsung dijawab oleh Roy kalau dia adalah Nexus generasi ke-6. Roy kemudian meminta Sebastian membantunya. Bagaimana caranya agar mereka bisa memperpanjang masa hidupnya? Tapi Sebastian nggak bisa membantu hal tersebut. Dan hal tersebut cuma bisa dijawab oleh Dr. Tyrell, pencipta dari para replikan. Karena merasa terancam, Sebastian pun membawa Roy menuju Dr. Tyrell. Sementara Pris tetap nunggu di tempat Sebastian. Sebastian ternyata merupakan orang penting bagi Dr. Tyrell. Jadi dia memiliki suatu kode yang bisa membuatnya ketemu Dr. Tyrell secara langsung, dalam kondisi apapun dan kapanpun. Well, gua nggak tahu ini kode apa enggak. Tapi kalimat Queen to Bishop 6 check yang diucapkan oleh Sebastian adalah formasi catur yang bernama Immortal Game. Seolah Sebastian pengen sampein kalau tamu yang ia bawa, yaitu Roy, adalah makhluk yang ingin menjadi immortal alias hidup selamanya. Pertemuan antara Dr. Tyrell dan Roy adalah ibarat sang pencipta yang bertemu dengan ciptaannya. Roy juga mengatakan, I want more life, Father. Seperti yang kita tahu, Father atau Bapa adalah cara penyebutan umat Kristen kepada Tuhan sebagai sang pencipta. Tapi Tyrell ngejawab kalau hal tersebut sulit dilakukan. Semua cara udah dia coba. Bahkan suatu cara yang disarankan oleh Roy ternyata udah pernah dilakukan, dan efeknya malah mempersingkat masa hidup replikan. Sebagai pencipta, Dr. Tyrell meminta Roy untuk menikmati dan menghabiskan masa hidupnya untuk bersenang-senang. Tapi Roy yang udah putus asa dan marah, milih untuk membunuh penciptanya dan juga JF Sebastian di tempat itu. Scene ini adalah simbolis, kalau manusia berlaga seperti Tuhan, maka apa yang ia ciptakan bisa malah menghancurkannya. Kematian Dr. Tyrell dan Sebastian langsung menyebar luas, dan Brian langsung meminta Descartes menyelidiki hal tersebut, dimulai dari tempat tinggal Sebastian, karena mereka menduga kalau Sebastian lah yang membawa para replikan tersebut ke tempat Dr. Tyrell. Pris yang berada di rumah Sebastian menyadari kalau ada seseorang datang mencarinya, dan dia pun berpura-pura menjadi manekin buat mengelabui Descartes. Tapi ternyata Descartes cukup jeli. Dia curiga dengan manekin Pris yang ada di hadapannya. Ditambah, mungkin karena sebelumnya Descartes udah mengenali Pris lewat mugshotnya yang udah dikasih lihat oleh Brian. Dan bener aja, Pris pun langsung menyerang Descartes. Sempat terjadi duel di antara mereka. Tapi akhirnya Descartes bisa melumpuhkan Pris. Di saat yang bersamaan, Roy sampai ke tempat itu. Dia sangat sedih karena ngedapetin Pris yang udah nggak bernyawa. Roy bertekad buat membalaskan kematian Pris sekaligus teman-temannya kepada Descartes. Di balik dinding, Roy menyergap Descartes dengan cara menarik tangannya. Kemudian dia mematahkan 2 jari Descartes yang bikin Descartes kesusahan buat menembak. Dan senjata juga bukan hal yang menakutkan bagi Roy, yang merupakan replikan khusus dibuat sebagai prajurit. Mereka berduel dan terlibat adu jotos, sampai akhirnya Descartes bisa kabur sejenak. Roy tiba-tiba ngerasain sakit pada badannya. Sepertinya kerusakan sel-sel di tubuhnya udah semakin parah, dan dia pun sadar kalau waktunya cuma tinggal sebentar lagi. Walaupun Roy bisa membuat Descartes terdesak, sampai akhirnya Roy mendekati Descartes yang udah nggak berdaya dan hampir jatuh dari atas gedung. Bukannya membuat Descartes terjatuh, ternyata Roy malah menolongnya dengan mengangkat Descartes. Pada scene ini, Roy mengatakan dialog yang menurut gua sangat keren. Dia memberitahu Descartes, walaupun Roy adalah seorang replikan, tapi dia udah melihat banyak hal, yang bahkan seorang manusia nggak akan percaya. Dia membiarkan Descartes hidup, dan akhirnya tertunduk, sebagai tanda dari akhir masa hidupnya. Kematian Roy dan belas kasihannya kepada Descartes, menurut gua adalah pembuktian kalau replikan juga bisa memiliki rasa simpati. Ditambah seekor burung merpati yang ada di tangannya sebagai simbol damai dan harapan, nambah kesan yang lebih dalam dari kematian Roy. Meskipun Roy udah mati, dia bisa hidup dalam ingatan Descartes sebagai makhluk buatan yang memiliki rasa simpati, penuh damai dan harapan. Jadi kalau replikan juga bisa mengembangkan empati, rasa belas kasihan, dan berbuat baik kayak Roy, ditambah mereka bisa dibuat lebih seperti manusia dengan cara ditanamkan kenangan seperti Rachel. Kalau gitu, apa yang membedakan antara kita dan mereka? Apa yang membuat seorang manusia adalah manusia?
Sesaat kemudian, Gav datang ke tempat tersebut. Dia mengembalikan pistol milik Deckard, seolah ingin berterima kasih atas jasanya. Di akhir scene, dia mengatakan, sayang sekali, ia tidak akan hidup. Tapi pada akhirnya, siapa yang tidak? Dia yang dimaksud oleh Gav adalah Rachel. Dan Deckard pun langsung keingat masa aktif Rachel, dan mungkin nyawanya yang lagi terancam. Dia pun bergegas pulang ke apartemennya, dan mendapati kalau Rachel masih hidup. Perkataan Gav sebelumnya tentu aja mengisyaratkan kalau Rachel bakal diburu oleh Blade Runner lain. Tapi Deckard nggak pengen hal itu terjadi, dan dia pun berjanji bakal ngelindungi Rachel dan membawanya pergi. Sekilas kita juga ngelihat sebuah origami yang udah pasti ini ditinggalkan secara sengaja oleh Gav persis di depan pintu apartemen Deckard, yang juga mengisyaratkan kalau Gav memberikan kebebasan buat Deckard dan Rachel pergi. Dan film pun selesai. Ending dari film ini ada beberapa versi, karena sebenarnya film ini pun ada beberapa versi. 3 di antaranya, yaitu theatrical cut, director's cut, dan final cut, adalah versi yang paling terkenal. Kebetulan yang gua tonton dan bahas di video ini adalah versi final cut. Versi final cut yang gua tonton ini ninggalin ending yang sangat ambigu. Ridley Scott ingin mengajak penonton untuk menentukan sendiri akhir sejati dari film ini dan bikin kesimpulannya sendiri. Berbeda dengan ending dari versi theatrical cut, di mana terdapat scene yang menampilkan Deckard dan Rachel yang berbahagia hidup dalam perjalanan menuju kebebasan. Ending yang dapat disimpulkan secara mudah oleh penonton. Film ini juga banyak mengandung teka-teki. Salah satunya adalah asal-usul karakter Deckard. Para fans mencurigai kalau dia pun sebenarnya adalah seorang replikan. Ditandai dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat di sepanjang film. Kayak origami berbentuk unicorn yang ditinggalkan oleh Gav, yang seolah memperkuat kalau ingatan atau kenangan kuda unicorn milik Deckard adalah ingatan yang diimplan kepadanya, dan bukan ingatan pribadi yang hanya diketahui oleh Deckard. Jujurly karakter Gav pun menurut gua banyak ninggalin teka-teki. Kayak apa maksud dari kebiasaannya yang selalu ninggalin origami kecil di setiap tempat yang dia kunjungin. Dan apa sebenarnya alasan dia membiarkan Rachel dan Deckard pergi. Padahal dia juga adalah seorang Blade Runner dan memiliki otoritas atau kekuasaan yang bahkan bisa memaksa Deckard, seorang pensiunan, kembali bekerja sebagai Blade Runner. Mungkin jawabannya adalah rasa simpati. Jawaban yang sekaligus menyimpulkan pesan moral yang pengen disampaikan oleh film ini. Kalau hal yang bikin seorang manusia menjadi manusia adalah rasa simpati yang bisa kita berikan kepada sesama manusia. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dari film dengan rating 8/10 di IMDb ini. Tapi kayaknya udah cukup segitu aja dari gua. Jangan lupa like dan komen apa aja yang gua lewatin di film ini. Makasih buat yang udah nonton. Interlinked.